Pernah nggak sih teman-teman ketika misalnya teman-teman udah bikin konten, apalagi YouTube Shorts ya. Nah, teman-teman kan berharap untuk cepat monetisasi, tapi kok belum dimonetisasi sama sekali. Nah, tenang guys ya. Di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian dan bakal sharing juga ke teman-teman kalau misalnya ada 3 cara monetisasi YouTube Shorts yang aku udah analisa dari beberapa channel yang aku tahu, yang sekiranya ini bisa membantu dan aku kasih kesimpulan ke kalian semua ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung atau yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di like, di komen, di share, kira-kira gue bakal bahas apa lagi ke depannya ya cuy. Nah, jadi buat teman-teman yang mau fokus ke YouTube Short, biar teman-teman bisa dapat penghasilan cepet lah istilahnya guys ya. Ada 3 cara monetisasi YouTube Short yang bisa teman-teman lakuin kalau misalnya teman-teman mau dapat AdSense dengan cepat ya cuy. Nah, untuk yang pertama, teman-teman fokus untuk buat konten yang lucu atau benar-benar pure hiburan. Karena apa? Karena YouTube itu, bahkan jangan YouTube lah, bahkan media sosial itu tempatnya untuk hiburan. Pastinya orang-orang datang ke YouTube atau ke TikTok. Nah, itu mereka itu buat nyari sensasi ya hiburan karena dia penat habis kerja, karena dia pusing dengan tugas, karena dia habis lost streak main game atau nggak apapun itu. Nah, makanya itu kalau misalnya teman-teman mau benar-benar cepat dan juga banyak yang nonton, itu harus pertama bikin konten yang hiburan. Mau dari bentuk AI atau nggak bentuk real video segala macamnya. Nah, teman-teman bisa mengatur konsepnya juga dan ingat fokus ke satu segmen. Jangan ke banyak segmen atau banyak audiens. Contohnya segmen itu kalau misalnya kebanyakan orang-orang yang main YouTube Shorts itu pertama anak kecil, kedua ya remaja. Remajanya itu sekitar umur berapa? Umur 18 sampai 23 bahkan 24 ya guys ya. Yang umur 25 tuh jarang banget kalau misalnya mereka itu nonton cuma buat hiburan aja. Tapi kalau misalnya buat edukasi itu bisa untuk yang 25 plus atau ya remaja ke dewasa lah. Nah, kalau misalnya teman-teman fokus ke edukasi, fokus ke hiburan, ya udah. Berarti segmennya itu fokus ke anak kecil dan juga fokusnya ke remaja. Begitu guys ya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah. Kalau misalnya teman-teman mau fokus ke edukasi, tapi teman-teman malah fokusnya ke ya para anak kecil, bahkan kayak remaja. Nah, itu kurang tepat kalau misalnya di YouTube Shorts ya guys ya. Kalau teman-teman mau fokus untuk YouTube Shorts biar cepat, yaitu pertama tadi hiburan. Untuk yang kedua, teman-teman sebisa mungkin harus konsisten selama seminggu. Nah, ya sehari teman-teman bisa lah dari ngetek video, siangnya itu ngedit, sorenya itu buat persiapan besok di jadwal yang di-upload. Nah, itu bisa guys ya. Jadi, bahwasanya sebenarnya kita nggak ada alasan sih buat kita upload di apa di YouTube ya tanpa kita kasih luang waktu ya paling cuma sejam 2 jam lah. Nah, paling sesibuk-sibuknya kita paling kan ada waktu kan antara setengah jam, sejam lah teman-teman bisa manfaatin waktu itu biar jadi bermanfaat guys ya. Ingat YouTube itu masa jangka panjang bukan jangka pendek. Makanya buat teman-teman kalau misal teman-teman nggak berhasil 1 bulan nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah guys ya. Kecuali kalau teman-teman udah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu nggak ada perubahan. Nah, itu wajib teman-teman evaluasi. Ada yang kurang di bidang apa, ada yang kurang di bagian mana. Nah, gitu. Biar teman-teman tuh sadar kalau misalnya, oh ternyata aku kurangnya di sini ya. Ternyata aku kurangnya di editing. Ternyata aku kurangnya di thumbnail. Nah, ternyata aku kurangnya di caption, di hashtag segala macamnya gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin harus tahu tips and triknya biar cara teman-teman cepat monetisasi YouTube Shorts-nya. Untuk yang kedua, dan cara yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau fokus untuk cepat monetisasi YouTube Short, yang tiga guys ya, yang tiga. Nah, itu teman-teman bisa menganalisa terlebih dahulu konten-konten yang sekiranya itu sama kayak teman-teman. Contohnya, teman-teman kan sebelumnya tadi udah fokus ya ke genre hiburan. Nah, kira-kira di genre hiburan nih kira-kira yang lagi trending nih apa gitu. Lagi trending nih apa? Misalnya kayak waktu itu Tung Tung Sahur trending. Nah, teman-teman bisa tuh manfaatin hiburan-hiburan dengan bentuk animasi atau nggak dalam bentuk guyonan. Nah, dalam bentuk kategori apa kayak ya kurang lebih konteksnya nggak jauh dari Tung Tung Sahur lah. Itu teman-teman bisa dikembangin tuh dari idenya, konsepnya, segala macamnya. Biar teman-teman ya ikut gitu, kebaca, kedetek sama trending di YouTube. Karena YouTube tuh algoritma tuh selalu berubah guys ya, nggak sama semuanya gitu. Algoritma selalu berubah. Bulan ini kadang edukasi, bulan depan kadang e-sport, bulan depan kadang
bola segala macamnya nggak ada yang tahu. Ya, bahkan orang YouTube aja nggak tahu algoritmanya guys ya. Makanya itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah konsisten, yang kedua ini yaitu luck, yaitu hoki. Nah, makanya teman-teman sebisa mungkin harus fokus untuk konsisten dan juga mendapatkan keberuntungan itu ya cuy. Nah, kira-kira menurut kalian apa lagi guys yang bisa diterapin oleh teman-teman yang nonton video ini untuk cepat monetisasi YouTube Shorts di tahun 2025 ini ya bre. Coba ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.